Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat Gereja Reform Karismatik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-102 ayat yang ke-12 dan 13. Bersama-sama kita baca. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihi haninya, sudah tiba saatnya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama pada pagi hari ini kembali datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena semuanya masih berjalan seperti apa yang selama ini kami lihat. Terima kasih Tuhan jikalau kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur untuk sukacita yang kami dapat rasakan, meskipun kami tahu Tuhan bahwa itu hanyalah sesaat waktu. Dan juga kami bersyukur jikalau ada duka cita yang kami hadapi dalam hidup kami. Dan itu pun kami tahu Tuhan bahwa itu hanya sementara waktu. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkaulah yang kekal, Engkaulah yang abadi, dan Engkau sendirilah yang akan memberikan sesuatu yang tak terbatas bagi kami pada saatnya. Karenanya Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu. Engkau pimpin setiap kami, Engkau tolong, sehingga pada akhirnya kami sungguh mengarahkan hati kami untuk memuji Engkau, bersama-sama membuka telinga kami, hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, diuraikan oleh gembala kami, Pendeta Elson. Tuhan pimpin, Tuhan tolong semua kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami kembali lagi jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik pagi hari ini sungguh didapat oleh Tuhan beribadah kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Salam jemaat yang kasih Tuhan. Saya percaya jemaat kasih Tuhan semua pada hari ini, ada hari Minggu, semua diberkati Tuhan. Saya undang jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Saya percaya hari ini kuasa Tuhan menyertai kita semuanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, nyanyilah pujian kita bersama-sama dengan hati kita, segenap pikiran kita, dan naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ketika kita naik pujian di hadapan Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Allah lo kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, telikanku
Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Masih Yesus gitu. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, terikanku. Jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Mari jemaat yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat yang ada di rumah. Marilah hari ini kita hari Minggu mengikuti ibadah dengan rekaman video yang sudah kami rekamkan. Saya percaya jemaat yang ada di rumah semuanya kabar baik-baik, sukacita dan damai sejahtera. Dan saya selalu berdoa setiap hari di hadapan Tuhan untuk melindungi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Dan saya percaya Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Dan hari ini
kita sambung dengan murka Allah yang ke-11 dengan tema kuasa Allah dalam Injil. Sebelum saudara-saudari mendengar firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh, hingga kami bisa hadir di dalam rumah ini untuk mengikuti ibadah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang kami dengar ini. Sehingga firman ini bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Sehingga dalam kami melihat, agar kami bisa melihat dengan cara-Mu dalam kami bertindak, agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai dengan apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami. Tentang kasih sejati, semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa kami menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta kami bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkannya. Dan kami serahkan semua ini dalam kasih-Mu, dan Tuhan urapin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat ada di rumah katakan amin. Salam jemaat yang ada di rumah. Dengan mendengar kebenaran firman Tuhan, kuasa Allah dalam Injil, dalam murka Allah yang ke-11. Kuasa Allah dalam Injil, kata Injil harus sesuai dengan Alkitab. Siapapun yang mengabar Injil harus sesuai dengan Alkitab. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan Injil. Itu adalah Injil-Injil yang lain. Injil adalah kuasa Allah. Kuasa Allah untuk apa? Untuk mengenalkan seseorang, untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Agar orang itu hidup beriman dan hidup dalam kebenaran. Injil yang salah adalah Injil yang tidak memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai anak Tuhan harus bisa menyampaikan Injil untuk menarik orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus agar mereka bisa mengenalnya. Itu kewajiban setiap anak Tuhan. Soal untuk orang tersebut apakah diselamatkan atau tidak, bukan urusan saudara-saudari. Yang penting saudara-saudari sudah mengkabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selamat atau tidak, itu urusan Kristus. Nah saudara-saudari kasih Tuhan, setiap anak Tuhan harus mempunyai target. Berapa jiwa dalam 1 tahun bisa saudara jangkau? Saya sebagai pendeta, setiap tahun saya bikin skema untuk menjangkau jiwa. Di tahun 2018, target saya menjangkau 1.000 jiwa. Tetapi saya hanya bisa mencapai 430 jiwa. Di tahun 2019, target saya mencapai 2.000 jiwa. Tetapi yang saya capai adalah 680 jiwa. Di tahun 2020, target saya adalah mencapai 3.000 jiwa. Tetapi sampai hari ini karena ada wabah COVID-19, saya hanya mencapai 10 jiwa. Saudara-saudari kasih Tuhan, adakah saudara berdoa setiap hari? Setiap hari berdoa, minta pertolongan Tuhan agar bisa menjangkau jiwa kepada orang-orang yang masih belum mengenal Yesus atau orang-orang yang belum diselamatkan.
Sering sekali saya melihat, baik pendeta, maupun jemaat, maupun panatua, maupun majelis, maupun asar, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Kenapa tidak bisa melakukan Injil? Ini penting. Saudara harus benar-benar bisa memahami. Setiap anak Tuhan wajib menyampaikan Injil. Sampai seorang anak Tuhan tidak bisa menyampaikan Injil, pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Pertama, saudara cek hati. Hati itu bicara cinta. Yesus Kristus menderita dan korban diri sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua kita semuanya. Adakah saudara mengecek hati saudara? Seberapa hati saudara bahwa pengorbanan Yesus itu sangat berarti buat saudara atau bukan? Jika saudara mempunyai cinta kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penderitaan Yesus yang sampai ke kayu salib, maka saudara merasa terbeban, merasa hati saudara tergerak untuk menyampaikan Injil. Itu pertama. Kedua, cek dengan teologi ya saudara. Maksud saya teologi ada pemahaman Alkitab. Selama saudara beribadah, yang diajarkan oleh hamba-hambanya, pemahamannya apa? Pemahaman tentang penderitaan Kristus dan kematian Kristus? Atau pemahaman hidup kaya? Pemahaman hidup penuh dengan sukacita? Pemahaman hidup selalu jadi pemenang? Pemaham apa tentang teologi yang saudara-saudara pahami? Saudara cek dulu. Kemudian, ketiga, target siapa yang saudara mau injili? Apakah orang tua? Apakah setengah baya? Apakah anak-anak muda? Nah, itulah yang harus ada. Kenapa kita tidak bisa melakukan Injil itu? Karena konsepnya salah. Konsep tentang pemahaman Alkitab itu salah. Karena tidak tahu bagaimana cara untuk menginjil. Penginjil itu sangat penting. Jika konsepnya benar, maka akan terbeban untuk melakukan penginjilan. Maka sangat penting. Anak Tuhan itu tidak boleh sembarangan untuk mendengar khotbah, mendengar penyampaian-penyampaian yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudari kasih Tuhan, penginjilan itu gak segampang yang diucapkan oleh kata-kata. Karena penginjilan itu berbagai macam masalah yang kita hadapi. Bahasa, suku, adat. Saya orang Medan. Saya berbahasa Indonesia yang agak cadel. Tapi saya kalau bahasa Hokkien, saya tidak cadel. Saya bahasa hari-hari saya tidak cadel. Tetapi ketika saya berbahasa dengan melakukan penginjilan dengan bahasa yang harus saya pakai, bahasa Indonesia, saya cadel. Maka kalau saya seorang Medan, saya cocok untuk menginjilkan orang-orang Medan. Terutama orang Sumatera. Jadi saya melihat dia punya budaya, adatnya cocok dengan saya. Maka ketika saya menginjilkan dengan bahasa saya, biasanya itu akan masuk ke dalam golongan-golongan tertentu. Ini penting. Tidak bisa sembarangan melakukan penginjilan. Akan ditolak. Karena masalah bahasa, masalah suku, masalah adat itu sangat kuat sekali tentang penginjilan. Kenapa?
Karena Alkitab sudah mengajar kita tentang bagaimana kita harus menginjil. Yesus mengajar murid-muridnya. Bagaimana caranya menginjil? Yesus melakukan penginjilan. Yesus datang ke Galilea. Dia bertemu dengan siapa pertama? Petrus. Petrus tidak dapat ikan. Kemudian Yesus mengatakan, ikut apa yang saya katakan. Ketika itu Petrus mengikut, maka Petrus mendapat ikan banyak. Akhirnya Petrus malu dan mengaku dosa. Akhirnya Yesus berkata, Petrus, mulai hari ini Petrus bukan lagi sebagai penjala ikan, tapi penjala manusia. Kita baca lagi di kitab Yohanes. Seorang perempuan Samaria. Yesus tunggu di sumur, menunggu seorang perempuan Samaria itu datang. Nah, di situ Yesus mengakukan penginjilannya. Sehingga perempuan Samaria sangat kaget apa yang Yesus tahu tentang dirinya. Sehingga perempuan itu cerita kepada semua orang di Samaria. Akhirnya satu kota Samaria bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah Yesus selalu mengajar murid-muridnya. Di mana Yesus melakukan penginjilan, dia memberi contoh-contoh kepada murid-muridnya. Begitu juga Rasul Paulus melakukan penginjilan dengan satu kota ke satu kota. Dari Roma, dari Korintus, dari ke Filipi, dan kota-kota lainnya. Itulah yang dikatakan Alkitab, setiap anak Tuhan harus wajib untuk melakukan penginjilan. Saya pribadi sebagai pendeta sangat terbeban untuk melakukan penginjilan. Karena ada wabah COVID-19, setiap hari saya berdoa, Tuhan, beri kesempatan melalui wabah COVID-19 ini, saya dapat melakukan penginjilan dan memenangkan jiwa. Setiap hari saya berdoa seperti ini. Karena itu tugas kita sebagai hamba Tuhan. Bukan di rumah enak-enak. Bukan di rumah duduk makan tidur. Saya doa terus. Menangis di bawah kaki Tuhan. Supaya saya bisa dipakai Tuhan untuk dapat menjangkau jiwa. Saya kalau membicara atau menjangkau jiwa kepada orang tua, itu memang harus perlu kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita mau menjangkau jiwa orang tua, itu kita harus siap. Siapa? Siap mendengar, bukan lebih banyak bicara. Karena orang tua itu suka bicara itu berulang-ulang. Cerita baru kamu dengar, dan seminggu lagi dia cerita lagi, sama. Padahal sudah cerita. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, saya belakang ini, saya merasa saya tua. Kenapa? Saya juga sama, suka ceritanya berulang-ulang. Istri saya marah saya, kan kemarin baru cerita. Saya bilang belum. Anak saya juga marah saya, kenapa? Daddy cerita kok berulang-ulang. Memang kita budak. Nah, di situ saya merasa tua. Saya cerita itu kepada jemaat saya juga berulang-ulang. Padahal sudah saya cerita, terus saya cerita lagi. Disitulah saya merasa bahwa saya tua. Nah, bagaimana dengan saudara-saudari yang seusia sebaya saya? Kalau merasa sudah cerita berulang-ulang lagi, berarti tandanya kita sudah tua. Nah, saudari kasih Tuhan, Injil disampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Bisa juga dengan menyampaikan dengan cara KKR, dengan cara kesaksian-kesaksian, dengan cara komsel, rumah-rumah dia akan komsel, dengan cara khotbah. Injil disampaikan dengan cara berbeda-beda. Saya pribadi melakukan penginjilan saya yaitu dengan doa kesembuhan. Nah, tetapi waktu doa kesembuhan, banyak yang saya atakor maju ke depan, bukan aja yang sakit, tetapi banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian kerasukan.
ingin dilepaskan kuasa gelapnya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, di Indonesia saya belum pernah melihat pendeta-pendeta yang berani di pasar atau di tempat umum untuk menyampaikan Injil. Belum pernah. Tapi saya sering ke Amerika atau ke Australia. Saya jalan-jalan kalau ke Australia, di tempat-tempat market, di mana-mana. Ada pendeta-pendeta pakai toa, dia teriak. Dia terus menyampaikan Injil. Dia terus berteriak-teriak terus. Dan menyampaikan Injil yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa malu. Kalau di Amerika, saya juga melihat banyak juga pendeta-pendeta di tengah-tengah jalan, di tempat peramaian orang, dia pakai toa, dia teriak-teriak menyampaikan Injil. Itulah mereka menyampaikan Injil. Bukan kita melihat orang itu sebagai tontonan, seperti orang gila. Bukan. Injil sampaikan. Tanpa Injil sampaikan, bagaimana orang bisa beriman kepada Kristus? Iman timbul dari pendengar-pendengar firman Tuhan. Injil itu adalah firman Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum COVID mulai di Indonesia di bulan Maret, saya Januari masih di Amerika, di New York. Saya diajak anak saya ke satu gereja. Gerejanya seperti bioskop luar biasa. Kemudian saya masuk ke dalam. Itu di mimbarnya itu yang nyanyi itu kurang lebih ada 50 orang. 50 orang atau 70 orang ada. Menyanyi dengan pujian choir. Saya tanya pada anak saya, kenapa yang nyanyi semua orang-orangnya tua-tua? Kata anak saya, ini pendetanya luar biasa. Pendeta ini, dia selalu mencari orang-orang tua yang sudah pensiun, mencari orang pengangguran, mencari orang-orang yang homeless. Kemudian diinjilin. Udah Injil bawa ke gereja, dilatih. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan, memuji Tuhan. Nah, penginjilan dengan berbagai cara orang melakukan penginjilan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Adakah saudara-saudara terbeban untuk menyampaikan Injil? Tadi saya katakan, cek hati saudara. Yesus kalau hari ini tidak menderita, Yesus tidak mati di kayu salib, jangan harap saudara bisa diselamatkan. Yesus melakukan penginjilan. Yesus harus melakukan penderitaan. Saudara tidak usah melakukan penderitaan. Saudara cuma sekarang itu menyampaikan perkataan-perkataan di dalam Alkitab kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tugas saudara cuma itu. Itu pun saudara tidak lakukan. Saya sebagai pendeta sudah 16 tahun saya melayani. Saya melihat maupun di YouTube di seluruh dunia yang melakukan penginjilan. Saya melihat di Indonesia yang melakukan penginjilan. Kadang-kadang saya itu bingung. Sebenarnya yang melakukan penginjilan itu caranya kok seperti ini. Kenapa mereka tidak diajarin dengan firman Tuhan yang benar? Mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Saya tidak mengerti, tetapi yang saya lihat adalah banyak sekali penginjilan yang lakukan dengan emosional. Emosional penginjilan tidak membuat orang itu bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Itu emosional itu hanya sementara. Saudara-saudari, saya akan berikan contoh bagaimana caranya pengabaran Injil. Saya akan buat satu ilustrasi supaya saudara mengerti penginjilan-penginjilan yang secara spontan atau emosional. Saya memberikan ilustrasi ini tidak menyinggung golongan tertentu atau dominasi tertentu. Tapi yang saya pahami, ilustrasi ini yang saya akan berikan contoh kepada saudara. Saudara silakan untuk mengambil kesimpulan sendiri.
Jika kesimpulan itu benar, saudara lakukan. Jika kesimpulan itu salah, saudara jangan sebagai contoh untuk melakukan penginjilan. Saudara-saudari, ini hanya ilustrasi. Yaitu bagaimana seorang jemaat yang mengalami sakit ingin bertemu dengan saya sebagai hamba Tuhan. Saudara, ada apa datang kepada ketemu saya? Iya Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun sakit yang cukup berat dan tidak sembuh-sembuh. Oke. Saya berharap saya datang kepada Bapak dan saya bisa didoakan dan kemudian memperoleh kesembuhan. Oke, saya doain ya. Haleluya, 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 haleluya. La 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 la. Haleluya, la 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 la. Haleluya. Hut. Loh, kenapa jatuh ya? Saya mau tanya, orang sakit kenapa jatuh? Saya doa dia supaya sembuh, saya belum doa dia udah jatuh. Saya panggil dia naik. Naik, bangun. Kenapa kamu jatuh? Pak, saya sudah lemas. Sebelum Bapak doakan saya sudah pengen jatuh, Pak. Jadi saya jatuh ya karena memang kaki saya lemas sekali. Oke. Ini adalah ilustrasi yang kedua. Ada apa, Bu? Begini Pak Pendeta, saya datang sama Pak Pendeta tuh ingin katakan bahwa saya itu banyak utang Pak Pendeta. Saya ini dicari-cari debt kolektor. Saya sudah tidak bisa bayar utang saya. Saya mau ikut forex, saya mau ikut asuransi, saya ikut semua. Malah bukannya saya beruntung, saya malah uang saya habis. Jadi saya datang sama Pak Pendeta untuk doakan saya Pak Pendeta supaya saya bisa bangkit lagi, supaya saya bisa ikut lagi, supaya saya bisa kaya kembali Pak Pendeta. Begitu Pak Pendeta. Saya akan doakan dia. Haleluya, 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 haleluya. God is the best. Haleluya. God is the best. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan doakan. Hut. Loh, ini saya baru doakan kok jatuh. Mau tanya dia. Ini kan minta doa dipulihkan ekonominya. Tetapi kalau belum saya doakan minta Tuhan tolong dia sudah jatuh karena haleluya, haleluya. Saya bangunkan dia. Hei, bangun. Bu, kenapa jatuh, Bu? Saya belum doa ibu udah jatuh. Maaf Pak Pendeta, saya tadi kata orang yang di belakang itu, kalau kamu didoakan, kamu pura-pura jatuh ya. Jadi saya tadi tuh pura-pura jatuh Pak Pendeta. Oh gitu ya? Karena dapat titipan pesan dari belakang. Oh gitu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tadi seorang yang sakit jatuh. Dan kemudian seorang yang banyak utang juga jatuh. Saya tidak mengerti kenapa mereka jatuh. Saya belum doa. Dan saya cuma hanya haleluya, puji Tuhan, dia jatuh. Nah, saya tidak mengerti hal itu. Apakah itu benar jatuh atau bagaimana? Dan silakan saudara, saya ada satu cuplikan bisa seorang hipnotis untuk mendoakan orang juga gampang jatuh. Silakan saudara melihat cuplikan ini. Saudara-saudari, ini saya akan praktekkan ilustrasi yang ketiga. Nah, silakan untuk hadapi. Pak, ini bapak saya kerasukan. Boleh tolong didoain gak ya? Kerasukan apa ya? Kerasukan setan, Pak. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa dalam nama Yesus. Kenapa kamu jatuh? Tolong jatuhin. How jatuh? Jatuh. Kamu jatuh. Jatuh.
Oh, kau naik lagi. Kau naik lagi. Ya, kita doakan lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jatuh, 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 jatuh. Jatuh, jatuh, jatuh. Saya sudah 2 kali doa. Ya. Yang gila, yang kerasukan ini tidak mau jatuh. Terpaksa saya sorong dia untuk jatuh. Nah. Gak takut. Gak takut? Waduh, gak takut? Sini. Dek, bolehkah saya bawa papanya ke satu ruangan bicara? Boleh? Terus. Sini saya ajak Bapak yang kerasukan ke ruangan saya bicara. Pak, kenapa saya doa Bapak 2 kali tidak mau jatuh-jatuh sampai saya sorong Bapak jatuh 2 kali? Kenapa Pak? Ini kan banyak orang lihat saya sebagai pendeta. Kalau doa nggak jatuh-jatuh kan saya malu Pak. Kenapa Pak? Sebentar Pak. Ada orang gak ya? Nggak ada orang Pak. Cuma kita kaki lang kok. Jadi gini Pak. Ya, Bukan saya gak mau jatuh. ya. Saya hutang orang 50 juta Pak. Oh gitu Pak. Ya kalau Bapak bisa bantu nanti saya jatuh lah. Boleh, boleh, boleh. Jangan memalukan saya lagi ya. Oke, Nah oke, ini, Pak. ini uangnya ya. Ini Siap, uangnya ya. siap, siap, Tolong ya. Pak. Siap, Tolong, Pak. tolong, Siap, jangan Pak. memalukan Siap, saya lagi ya. siap, Pak, siap, Pak. Ya kalau sudah doa selesai langsung sembuh ya. Ya sebentar Oke. saya pakai dulu Pak. Saudara-saudara, tadi saya sudah bicara sama Bapak ini, ternyata Bapak ini sangat stres dan depresi. Saya percaya Bapak ini akan sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, langsung jatuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan panggil ketiga yang tadi mempraktekkan ilustrasinya. Saya akan panggil 3 orang ini di hadapan saya. Yang pertama tadi yang mengalami sakit, belum didoakan, sudah jatuh. Nah sebenarnya yang harus dia dengar adalah Injil. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Melalui Injil lah bahwa yang sakit ini baru bisa disembuhkan. Yang sembuhkan bukan saya, tetapi Kristus yang menyembuhkan. Karena Alkitab berkata, oleh biru-birunya menjadi sembuh. Dan dia orang sakit ini harus mengerti tentang penderitaan Kristus dan kematian Yesus. Maka ketika dia terima Yesus Kristus, maka dia akan disembuhkan oleh Kristus. Nah, saudara yang sakit mau nggak disembuhkan oleh Tuhan? Ya Pak Pendeta, saya mau disembuhkan oleh Tuhan. Kalau gitu saya akan doa saudara dengan hari ini, dengan minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan melalui Injil yang saudara harus dengar. Firman Tuhan yang saudara harus dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang saudara harus baca tentang mengenai penderitaan Kristus dan kematian Kristus. Karena oleh biru-birunya saudara semua sakit akan disembuhkan. Baik Pak Pendeta, saya akan doa lakukan. mulai hari ini semua penyakit yang ada dalam tubuhnya, kiranya Tuhan Kristus yang telah menderita dan telah mati untuk kita semuanya. Oleh biru-birunya yang sakit, ini saudara yang sakit sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau saudara sudah sembuh, apa yang saudara lakukan? Ya, saya akan menginjili sebanyak mungkin orang, supaya orang juga bisa merasakan pertolongan Tuhan yang sama dalam kehidupannya. Amin. Nah ini yang tadi yang kedua, begitu ilustrasinya, ibu ini mengalami utang yang luar biasa. Tapi ibu ini minta doakan supaya ekonominya dipulihkan dan semua keuangannya dipulihkan. Nah sekarang waktu saya mendoakan ibu, waktu itu ibu sampai saya doa, ibu sudah jatuh, apakah ekonomi sudah dipulihkan? Belum Pak Pendeta. Jadi saudara-saudari, untuk ekonomi mau dipulihkan harus mendengar Injil, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang dicatat oleh Alkitab tentang penderitaan Kristus dan kematian Kristus. Karena Alkitab berkata, jika iman sebesar biji sesawit, maka kita minta gunung pindah, dia akan pindah. Jika ibu imannya ada dalam Kristus Yesus dan percaya sumber berkat adalah Yesus Kristus, maka ibu mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengasihi ibu dan Tuhan akan pulihkan ibu. Maukah saya doa seperti itu?
Saya mau Pak Pendeta. Saya doa yang memulihkan ekonomi ibu bukan saya pendeta, tapi Tuhan Yesus Kristus. Saya doakan mulai hari ini, semua urusan utang-utang semua Tuhan pulihkan, semua kesulitan Tuhan pulihkan, semua ekonominya Tuhan pulihkan, dan Tuhan yang berikan berkat, Tuhan berikan kasih kepada ibu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, setelah ibu dipulihkan ekonominya, setelah ibu utang-utang sudah lunas, apa yang ibu mau lakukan untuk Tuhan? Saya sudah dipulihkan Pak Pendeta, dipulihkan oleh Tuhan sejak Pak Pendeta mendoakan saya. Dan kerinduan saya adalah semua harta saya, semua pelayanan saya berikan buat gereja. Saya mempersembahkan untuk memberkati Bapak Pendeta. Saya juga akan memberkati pelayanan-pelayanan yang ada. Sehingga setiap apa yang sudah Tuhan berikan saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin Pak Pendeta. Nah, ini yang ketiga, saudara-saudari kasih Tuhan, yang tadi stres, depresi, yang seperti kerasukan. Nah, saya sudah memberikan dia uang untuk membayar utang. Nah, apakah itu solusi untuk menyelesaikan masalah? Karena untuk menyelesaikan masalah ini harus datang dari Tuhan. Bukan saya sebagai pendeta yang memberikan uang kepada saudara ini yang mengalami stres dan depresi. Harus saudara ini yang mengandalkan Tuhan. Maka dengan andalkan Tuhan dan dia mengerti tentang penderitaan Kristus dan kematian Yesus, dia mengerti tentang Injil, maka orang ini tersebut akan dipulihkan Tuhan. Percayakah itu? Amin. Mau gak dipulihkan Tuhan? Mau Pak Tidak Pendeta. stres lagi, tidak depresi lagi? Mau Pak Pendeta. Mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ya. Saya doakan dalam nama Yesus Kristus, semua kelemahan dan semua paradigma kira Tuhan agar dia mengerti tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus, mengerti tentang Injil Tuhan, sehingga dia benar-benar beriman kepada Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan Tuhan dan Tuhan buka jalan semua usahanya, semua ramai dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara sudah dipulihkan, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Puji Tuhan, hari ini saya dibukakan untuk jalan hidup, cara hidup yang baru. Pak Pendeta, saya akan tinggalkan semua cara hidup saya yang lama dan saya mau menjadi saksi Tuhan dimanapun saya berada. Sehingga orang-orang yang pernah mengalami masalah seperti saya semua merasakan kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, itulah ilustrasi. Silakan saudara-saudari untuk mentafsirkan sendiri. Karena setiap tafsiran tentu berbeda-beda dengan pandangan masing-masing tentang ilustrasi tersebut. Ini hanya ilustrasi, bukan benaran. Nah, saya mengharap jemaat yang ada di rumah, saudara-saudari untuk menafsirkan sendiri. Nah, saudara, mari kita melihat firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 18. Bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara kasih Tuhan, tadi saya bicara tentang kuasa Allah dalam Injil. Kuasa Allah dalam Injil, kata Injil itu artinya adalah kabar baik. Hao xiao xi, bahasa Mandarin bilang. Kabar baik itu adalah berita yang benar. Berita untuk orang hidup benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, Injil itu adalah kabar baik sebelum menjadi teologia. Kalau kita bicara teologia dari mana? Tentu harus ada kabar baik dulu. Kalau tanpa kabar baik, bagaimana ada teologia itu? Saudara kasih Tuhan, kabar baik adalah laporan bahwa sesuatu yang luar biasa yang telah terjadi. Ada suatu record, laporan yang sesuatu yang terjadi, suatu kabar yang baik yang luar biasa tercatat di dalam Alkitab. Kabar baik itu adalah pengumuman bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang membuat orang bahagia. Jadi kabar baik itu sesuatu terjadi sehingga bisa membuat orang bahagia, membuat orang sejahtera.
Nah saudara-saudara kasih Tuhan, Injil itu adalah kabar yang terbaik. Karena meraporkan sesuatu yang bisa membuat manusia itu berbahagia selama-lamanya. Saya beri contoh, Yesus 3,5 tahun mengabarkan Injil dan mengajar kepada murid-muridnya. Itu membuat kabar baik. Misalnya, Yesus memberikan contoh ketika orang kusta datang kepada Yesus meminta sembuh. Yesus mendoakan, langsung sembuh. Kemudian orang buta yang tidak mungkin sembuh, Yesus mendoakan, akhirnya orang buta bisa melihat. Orang pincang yang tidak mungkin sembuh, didoakan Yesus, langsung sembuh. Orang mati, gak mungkin bisa hidup, Yesus mendoakan, dihidupkan. Itu artinya apa? Itu ada mengkabarkan Injil. Sesuatu orang-orang kusta yang tidak ada harapan, orang buta yang tidak ada harapan, orang pincang yang tidak ada harapan, orang mati yang sudah tidak ada, bisa juga dilakukan oleh Tuhan dan disembuhkan Tuhan, dan orang mati juga dihidupkan Tuhan. Jadi saudara, jadi Injil itu mempunyai kuasa Allah yang secara luar biasa, yang akan memberi orang-orang yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu yang namanya hausiausi. Itu namanya kabar baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kabar Injil beritakan yang dimaksud oleh Alkitab adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang sebagian dasar untuk memberikan kabar baik. Di mana itu kabar? Di mana Yesus Kristus yang sudah disalibkan, kemudian mati, benar-benar mati, 3 hari kemudian bangkit. Itulah dasar untuk memberitakan kabar baik. Saudara-saudari kasih Tuhan, manusia hidup dalam bumi ini hanya sementara. Dan akan mempunyai hidup yang masa depan. Tahukah saudara-saudari pada hari ini, kita hidup sebagai manusia bukan hanya di bumi ini. Di bumi ini hanya sementara. Minggu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan di muka Allah yang ke-10. Manusia hidup paling maksimal 70-80 tahun adalah menderita. Tuhan merencanakan kepada kita akan ada hidup masa depan. Masa hidup yang kekal. Itulah Injil, kabar baik, hausiausi kepada semua umat manusia. Kalau hari ini mau percaya kepada Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada saudara dan saya. Itulah kabar baik. Kalau kita bertanya, minggu lalu saya katakan, setelah mati mau kemana? Kemudian kita bertanya lagi. Ya, mati begitu aja. Tidak ada sesuatu cerita lagi. Yesus memberikan kabar. Mati bukan begitu aja. Mati boleh mati secara jasmani. Maka kita punya jiwa akan bersama Kristus selama-lamanya. Itulah dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Itulah Injil yang kabar baik yang harus sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudari kasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan kualitas Injil yang sangat baik. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 1-7. Ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalam kamu teguh berdiri. Ayat kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jelas sekali. Karena Injil, saudara dan saya diselamatkan. Kemudian, seterusnya, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jelas, saudara-saudari kasih Tuhan. Mari kita baca ayat ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci yang dicatat oleh firman Tuhan.
Jadi bukan main-main. Jelas ada bukti. Yang keempat, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi mana jelas dia dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Alkitab mencatat. Bukan dongeng, tetapi konkret, jelas. Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Alkitab katakan jelas sekali. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan kepada Kefas dan kepada 12 muridnya. Ayat ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara telah meninggal. Kebangkitan Kristus dilihat oleh lebih dari 500 orang. Alkitab tidak mencatat lebih 500 berapa? 520, 580, 590, 599. Lebih dari 500 orang. Ditambah 12 muridnya sebagai rasul-rasul yang Tuhan sudah mengangkat. Jadi jelas ada rasul, ada saudara-saudaranya yang melihat kebangkitan Kristus. Nah saudara kasih Tuhan, ayat ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah itulah firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi ini Injil lah yang harus diberitakan. Kabar baik yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Banyak orang yang belum sempat mendengar kabar baik ini. Saudara harus sampaikan kepada semua orang yang masih belum kenal Yesus. Jika saudara lakukan, maka saudara adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Jika saudara lakukan, saudara orang-orang punya hati yang cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari Injil adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Intinya adalah itu. Bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Tanpa Yesus menderita, tanpa Yesus salib, dosa-dosa kita tak terampunin, saudara kasih Tuhan. Kristus telah dikuburkan karena dosa-dosa kita. Kristus dibangkitkan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kristus telah menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Itu menunjukkan dia benar-benar hidup dari kematian. Saudara, ini tidak main-main. Saya dari kecil sampai hari ini 55 tahun. Saya belum pernah baca tokoh mana, orang kaya mana, orang sehebat apa di bumi ini. Belum saya baca yang setelah mati 3 hari bangkit, kecuali Yesus Kristus. Karena dia menyatakan dia hidup, maka dia bisa menyelamatkan kita. Suatu hari kelak, bahwa saudara-saudari tidak usah takut. Kabar baik sudah disampaikan, bahwa saudara-saudari yang percaya kepada Kristus akan hidup bersama Kristus selama-lamanya di dalam Firdaus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kenyataan bahwa saksi-saksi tersebut masih hidup menunjukkan kalau Injil ini adalah kebenaran. Kalau saksi-saksi tidak hidup, tak mungkin Alkitab bisa tertulis. Alkitab bisa tertulis karena ada saksi-saksinya hidup. Maka mereka berani bertulis karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Tanpa orang yang hidup, bagaimana Alkitab itu ada tertulis tentang sejarah ini? Saudara-saudara dikasih Tuhan, kenyataan bahwa saksi-saksi tersebut masih hidup menunjukkan kalau Injil ini adalah kebenaran. Maka Alkitab itu disebut sebagai kebenaran firman Tuhan karena ditulis oleh saksi-saksi Kristus. Paulus ingin mengatakan bahwa para pembaca surat-suratnya, bahwa mereka masih bisa menemukan sebagian dari saksi-saksi tersebut dan menyanyikan kepada mereka yang telah melihat Yesus bangkit. Jadi Rasul Paulus waktu tulis, dia bukan hanya tulis berdasarkan ilusi, bukan tulis karena perasaan. Dia waktu itu masih menemukan saksi-saksi tersebut
untuk menceritakan bagaimana Yesus mengalami kematian, kemudian 3 hari bangkit. Itulah yang ditulis pada saat Rasul Paulus menuliskan kitab di 1 Korintus yang 15 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, Injil adalah kabar baik yang berdasarkan fakta, bukan ilusi. Fakta yang bisa diuji. Kepastian. Bukan cerita, dongeng, kematian, pekuburan, dan kebangkitan Kristus memiliki saksi-saksi. Saudara-saudari kasih Tuhan, tragisnya kabar baik ini kedengaran sangat bodoh bagi orang banyak. Paulus berkata di 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi pengkabaran tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus itu bisa dikatakan orang-orang yang belum pahami mengatakan itu kita adalah orang bodoh. Itu kata kitab, orang-orang bodoh yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberita itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudari dikasih Tuhan, ini adalah kekuatan yang dihasilkan Kristus melalui kematiannya. Maka Rasul Paulus mencatat di dalam Alkitab, firman Tuhan Roma 1 ayat 16. Mari kita cermati firman Tuhan ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama pada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi bukan orang Yahudi diselamatkan, tapi orang Yunani ada orang-orang yang di luar Yahudi, asal mau percaya kepada Yesus Kristus dan benar-benar mau mengerti tentang kematian Kristus, mau benar-benar mengenal tentang perkuburan Yesus, mau benar-benar mengerti tentang kebangkitan Kristus, maka orang itu semua akan diselamatkan. Pertanyaan, mengapa kematian Kristus tidak dilihat sebagai kabar baik oleh semua orang? Orang-orang melihat Injil dalam sebagai kebenaran, kabar baiknya sebelum kita bisa mempercayainya. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan kenapa orang hanya bisa melihat mujizat sebagai berita baik? Kenapa bukan lihat kematian sebagai kabar baik? Apa jawabannya? Saudara-saudari kasih Tuhan. Orang lebih banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan. Berkat-berkat, kesembuhan-kesembuhan, kerasukan, pelepasan. Itu sebagai kabar baik. Kenapa tidak melihat kematian Kristus adalah kabar yang lebih baik daripada mujizat-mujizat itu? Daripada kesembuhan-kesembuhan itu? Daripada kerasukan-kerasukan itu? Saudara-saudara kasih Tuhan, orang sakit disembuhkan akan mati juga. Orang yang kesulitan ekonomi setelah kaya juga akan mati. Orang yang kerasukan dilepaskan juga akan mati. Kematian Kristuslah yang sangat penting, yang bisa membawa saudara dan saya bukan hidup pada dunia ini, akan hidup kekal selama-lamanya di Firdaus bersama Dia. Maka itulah pemberitaan yang baik dibanding dengan pemberitaan tentang mujizat, pemberitaan tentang pemulihan, pemberitaan tentang kesembuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya berikan jawaban pertanyaan tadi dari firman Tuhan. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini jawabannya, saudara-saudara kasih Tuhan. Selain itu, natur manusia adalah natur yang dosa. Maka natur manusia dosa adalah mati secara rohani. Kalau orang mati rohani, bagaimana mau mendengar kematian Kristus adalah kabar baik? Orang mati rohani lebih suka kalau aku jadi kaya, kalau penyakit aku sembuh. Saudara, hidup sekarang ini di dunia ini, mau kaya, mau sakit,
semua sama-sama tunggu waktu kita juga akan tinggalkan bumi ini. Sudah saya khotbahkan murka Allah yang sebelumnya. Selain saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan semati lagi 1 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu ditulis dengan jelas sekali oleh Rasul Paulus. Kalau saudara baca kalimat ini dengan pelan-pelan di rumah, saudara akan memahami betapa pentingnya orang memahami tentang kematian Kristus. Maka saya katakan, murka Allah tidak akan selesai kalau Yesus tidak mati. Kalau saudara bisa ikuti dan melihat sekali lagi dari murka Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekarang, yang kelanjut-kelanjutannya saudara akan memahami tentang murka Allah. Jika ada orang yang tidak bisa melihat Injil sebagai kebenaran yang baik, karena kebutahan akibat dari kedagingan di zaman ini, kematian rohani. Kalau orang itu tersebut bisa melihat Injil sebagai kebenaran yang baik, maka kedagingan dia bisa dikalahkan oleh kuasa Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini kita tidak bisa melakukan Injil, kenapa? Karena ilah kedagingan kita kuat sekali. Maka harus sering membaca Galatia 5 ayat yang 19, 20, 21 tentang namanya buah-buah kedagingan. Saya pernah bahkan baca itu sampai 1000 kali. Kalau kita bisa mengalahkan, karena kita sudah mempercayai tentang kematian Kristus, kita sudah mempercayai tentang kebangkitan Kristus, maka kita bisa melakukan penginjilan. Kalau saudara mengalami sakit, mau sembuh, harus mengerti tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau saudara kesulitan ekonomi, mau pulih, kalau saudara bisa benar-benar punya iman, mengerti tentang kuasa Kristus yang dapat melakukan mujizat ini. Kalau saudara kerasukan, atau saudara depresi, kalau saudara mau buka hati untuk benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya oleh firman Tuhan yang ke depresi dan kerasukan akan dipulihkan Tuhan. Karena semua Injil yang bisa menyelamatkan saudara bukan perkataan saya. Perkataan saya tidak akan membuat orang yang sakit sembuh. Perkataan saya tidak mungkin akan membuat orang yang utang bisa jadi dipulihkan. Perkataan saya juga tidak mungkin orang yang depresi bisa pulih. Harus perkataan dari Tuhan. Perkataan Tuhan yaitu Injil. Injil dicatat oleh Alkitab. Mari saudara mengikuti semua protokol-protokol Alkitab. Mengerti tentang kematian Tuhan. Mengerti tentang pekuburannya. Mengerti tentang kebangkitannya. Karena itu tercatat oleh Alkitab dengan jelas sekali. Konkret. Yang kita cari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan hidup dalam dunia ini. Yang kita harus cari adalah setelah kematian. Kita akan bersama Kristus selama-lamanya. Hidup ini hanya 70-80 tahun. Kalau Anda saudara hari ini 90 tahun, itu sudah bonus. Puji Tuhan saudara. Apalagi saudara sekarang masih hidup karena ada wabah COVID-19 ini. Saudara bersyukur. Ayo kita sama-sama melakukan penginjil kepada saudara-saudara kita yang masih belum kenal Tuhan. Sampaikan Injil kepada saudara-saudara kita agar banyak jiwa yang akan terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Betapa kuasanya Allah dalam mengabarkan Injil tentang kematian dan pekuburan dan kebangkitan Kristus. Itu dicatat oleh Alkitab, disaksi oleh 500 lebih orang untuk melihat dengan penampakan Yesus Kristus setelah kematian. Mereka menampak Yesus Kristus bangkit dan bersama mereka. Dan mereka melihat dengan jelas saksi-saksi yang ditulis oleh Alkitab. Agar semua pada zaman ini bisa membacanya. Mengerti tentang Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan umat-umat manusia. Jelaskanlah kepada semua saudara kita.
Tuhan, pakailah kita semua untuk mengabarkan Injil. Agar kita selama sisa hidup ini bisa memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh hati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sertai kami semuanya, urapin kami semua untuk mengabarkan Injil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah silakan yang jemaat ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.